perjalanan menuju tempat pertama, Candi Mendut yang berlokasi di Jalan Mayor Kusen, Bukit Magelang. Tempat kedua, Studi Industri Pembuatan Gerabah yang berada di Klipoh, Karanganyar, Borobudur. Perkenalkan, nama saya Mbak Hitun, saya dari Gerabah Aromat. Sudah berapa lama Ibu kerja di perusahaan rumahan gerabah? Sebenarnya kita dari sejak kecil, cuma saya untuk mendalami di bidang gerabah ini kita mulai dari tahun 2018. Dari mana bahan-bahan ini diperoleh? Kita bahannya dari tanah sekitar desa, ada yang dari sawah, ada yang dari kebun, yang kedalamannya lebih dari 1 meter. Waktu yang dibutuhkan itu berapa ya Mbak untuk membuat satu? Untuk
pembuatannya itu kalau buatnya itu cuma sekitar 7 menit 7 sampai 10 menit, tapi untuk yang lamanya itu kan di pembakaran sama penjemuran. Kalau penjemuran itu biasanya 3 hari sama gantung dari sinar matahari. Kalau untuk pembakaran itu maksimal 7 jam. Wow. Bagaimana awal mula ibu tertarik menjadi pengrajin gerabah? Jadi awal mulanya sebenarnya kita kan turun temurun. Jadi itu kita juga untuk menguri-uri budaya, dan juga kita ada tugas untuk mengembangkan usaha juga, karena di kita itu kan istilahnya apa ya, dari biar tidak punah ya. Jadi kita harus mengembangkan, makanya di desa sini itu yang kelas 4 SD sudah harus bisa, sudah masuk di muatan lokal. Nah, kita sebagai pemuda di sini tugasnya itu untuk membimbing adik-adiknya dan juga mengembangkan. Kebetulan kita juga sudah ada kelas keramiknya juga. Selain itu, Bagaimana cara menentukan bentuk gerabah? bentuk gerabah itu ditentukan dari apa ya, jenis atau yang diinginkan, ya custom. Biasanya kita custom, jadi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Dari situ kita belajar untuk mengembangkan produk-produk kita juga. Kita di sini sampai saat ini itu sudah mencapai sekitar 1000 lebih bentuk. Cuma yang ready memang kita banyakkan itu yang setiap hari dikonsumsi sama orang-orang. Kemana saja produk gerabah dipasarkan Ibu? Kalau dipasarkannya itu sebenarnya seluruh Indonesia, tapi di luar negeri kita juga sudah ada produk kita yang di sana. Selain dari oleh-oleh yang hasil karya turis luar negeri, kita juga ada kerjasama dari mahasiswa. Dulunya sih mahasiswa, tapi sekarang mungkin sudah bekerja. Beliaunya orang Cina, kebetulan dia itu jadi buyer. Jadi bentuk yang mereka kirim itu semuanya berbeda-beda dan kebanyakan abstrak. Nah, itu dia masarkan itu di Tibet, di Malaysia, di Dubai, sama di Singapura. Dimana kita bikin itu terus dikirim ke sana. Itu sudah berapa tahun ya, 5 tahun, 6 tahun di Indonesia baru booming. Tapi kita tidak mau mengembangkan karena itu sudah istilahnya sudah dikirim sama produk dia. Jadi kita cuma istilahnya pembuatan, terus yang pengepulnya sendiri, dia pemasarannya sendiri. Harganya itu mulai berapa ya Mbak? Harganya mulai dari 1.500 sampai yang jutaan, macam-macam tergantung dari bentuknya. Harga itu kita juga termasuk dari tingkatan kesulitan. Jadi kadang barang kecil itu mahal karena tingkat produksinya kita juga ada yang susah, ada yang harus membutuhkan waktu lama. Kalau kendalanya selama memasarkan itu apa aja? Kendalanya kita sebenarnya di panas, karena kita kan masih mengandalkan panas matahari. Nah, dimana kalau kita dilalah pas banyak hujan, ya kita harus molor, nggak bisa deadline. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Untuk mengantisipasinya, jadi untuk mengantisipasi kadang kita juga memakai oven roti. Yang kayak Itu kan yang oven besar, kita pakai oven roti biasa itu untuk memanaskan. Nah, itu cuma itu nanti bisa di sana. Yang di atasnya oven kecil itu ada oven roti itu untuk mempercepat, membantu pengeringan, tapi di jangka waktu istilahnya kecil-kecil, tidak yang gede-gede. Kalau yang gede-gede ya terpaksa kita cuma angin-angin doang. Harapan untuk usaha gerabah ini ke masa depan? Harapan kita ya, yang pertama kita mengembangkan usaha itu bisa dinikmati oleh semua orang, bisa dikenal di mana-mana, dan juga bermanfaat bagi lingkungan kita.
tujuan kita itu kan cuma memperbaiki perekonomian ya, dan kita juga insya Allah akan mendalami di bidang keramik juga. Kebetulan Mbak Arum juga sudah menggeluti dunia perkeramikan itu sekitar 10 tahunan. Jadi mau dikembangkan lebih. Terima kasih Ibu sudah membantu saya dan teman-teman saya dalam tugas wawancara ini. Sama-sama. Keempat. Nah, jadi saya di sini di Museum Pangeran Diponegoro dan juga di sebelahnya ada Museum BPKRI. Yuk ikuti keseruannya. Pangeran Diponegoro. Kenapa? Juga itu yang duplikatnya itu duplikat. Kalau ini ya orinya yang jelas. Orinya pasti. Nah, tinggi Pangeran Diponegoro itu jumlahnya tinggi 170, lebar
The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place by the ocean. It's the smell